Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Wahid Amin, peserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, kumpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Sebelumnya, kita awali dengan pendapat Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut ini beberapa refleksi yang akan saya paparkan mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu kita titik beratkan pada 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1, penerapan pembelajaran di kelas yang saya lakukan adalah metode mengajar yang saya terapkan masih konvensional, yaitu saya hanya menerapkan metode ceramah saja. Kemudian sekedar mentransfer pengetahuan. Jadi tugas sebagai guru hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru. Jadi guru menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Sehingga yang terjadi adalah suasana kelas itu tidak menarik karena murid hanya duduk, diam, dan mendengarkan tanpa ada aktivitas yang mencerminkan bagaimana siswa berekspresi maupun bereksplorasi terhadap pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu hanya fokus kepada bagaimana pembelajaran itu bisa menuntaskan KKM. Ketika anak dalam hasil evaluasinya di bawah KKM, maka pembelajaran yang saya lakukan dianggap belum selesai ataupun belum berhasil. Sehingga dengan demikian, saya merasa gagal ketika nilai anak-anak itu masih berada di bawah KKM. Setelah saya belajar dan memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait dengan pendidikan pada modul 1.1 yang berubah dalam pemikiran dan perilaku saya dalam menerapkan pembelajaran di kelas adalah yang pertama, bahwa kita sebagai guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Siswa dapat belajar melalui internet, buku, ataupun media-media yang lain. Yang kedua, kita sebagai guru menyadari bahwa setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Dan peran kita sebagai guru adalah mengembangkan potensi yang ada pada anak itu untuk menebalkan laku yang ada pada siswa. Yang ketiga, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Baik itu karakter dalam belajar ataupun karakter dalam kesehariannya. Maka dalam menerapkan pembelajaran, kita harus memahami bagaimana karakter anak itu masing-masing. Kita sebagai guru harus memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk siswa kita melakukan kreasi dan ekspresi dalam pembelajarannya. Baik itu siswa dalam melaksanakan tugasnya, kita berikan kebebasan bagaimana caranya agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. Yang selanjutnya adalah bahwa kita harus mewujudkan pembelajaran itu berpusat kepada murid, bukan hanya berpusat kepada guru saja. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita harus mengembangkan potensi yang ada pada anak itu sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alamnya dan kodrat zamannya, di mana anak-anak yang pada zaman sekarang harus kita bekali dengan skill ataupun kemampuan agar mereka
bisa bertahan dalam mengarungi kehidupan di zaman yang sekarang ini. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan berusaha untuk merancang pembelajaran pendidikan yang menarik dan menyenangkan, seperti dengan game, kemudian menggunakan media pembelajaran, baik itu internet ataupun media pembelajaran yang lain. Kemudian, saya akan berusaha untuk menciptakan bahwa pembelajaran itu senantiasa berpusat kepada murid. Muridlah yang menjadi subjek dalam pembelajaran, bukan guru yang menjadi pusat pembelajaran atau satu-satunya sumber pengetahuan. Dan yang ketiga, saya akan mengembangkan pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya akan berusaha agar bisa menjadi teladan bagi murid-murid saya, teladan baik itu dari sisi ucapan, berpakaian, maupun dalam perbuatan saya. Sehingga sebagaimana dalam falsafah Jawa bahwa guru itu digugu dan ditiru, digugu ucapannya dan ditiru perilakunya. Adapun kesimpulan dari refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu yang pertama adalah pendidikan itu harus menuntun, bukan menuntut. Kita harus menuntun laku siswa kita agar mencapai kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan itu harus senantiasa berpihak kepada anak. Kita sebagai guru harus bisa menghamba kepada anak dalam mendidik anak-anak kita. Dan yang ketiga, kita sebagai guru harus berperan sebagai among dalam pendidikan, yaitu bagaimana kita harus bisa mampu menjadi engar sosung tulodo atau teladan ketika di depan, ing madya mangun karso, memberikan motivasi ketika di tengah, dan tuturi handayani, mendorong anak-anak kita agar mampu berkembang sesuai dengan kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.